Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita menyusun aplikasi perhitungan upah lembur dengan spreadsheet. Spreadsheet di sini Anda bisa menggunakan Excel, LibreOffice, yang dari LibreOffice juga bisa ada Calc. Kemudian kalau di internet atau di browser kita bisa pakai Google Sheet ya. Oke. Kalau dari aplikasi dari peraturan tentang lembur kita tahu di peraturan perundang-undangan yang ada, perhitungan lembur karyawan dibedakan menjadi dua. Yang pertama untuk lembur pada hari kerja dan lembur pada hari libur. Hari libur itu istilahnya bisa hari libur hari mingguan ya, mingguan ataupun hari libur nasional tanggal merah lah ya. Nah, untuk lembur pada hari kerja di sini ada rate atau perhitungan rate-nya hanya ada dua, yaitu 1,5 kali dan 2 kali upah sejam. Kalau pada hari kerja jam pertama, jam lemburnya itu akan dikalikan dengan 1,5 kalinya, sedangkan untuk jam seterusnya itu 2 kalinya ya. Oke, sedangkan untuk lembur pada hari libur, hari istirahat mingguan atau hari libur nasional, sebenarnya ada dua ketentuan ya. Ketentuan yaitu hari kerja pendek atau tidak. Ya, hari kerja pendek ada. Nah, yang tidak itu dibedakan. Kadang ada perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja atau yang 6 hari kerja. Ya, kalau yang untuk 5 hari kerja, rate-nya ada 3, yaitu 2 kali, 3 kali dan 4 kali. 2 kalinya itu untuk 8 jam pertama, sehingga misalnya hari Senin berarti kalau kita bekerja 8 jam di situ, berarti 8 jamnya nanti dikalikan 2 kalinya kalau pada hari liburnya itu ya. Sedangkan jam ke-9 dia akan 3 kalinya, itu 1 jam berikutnya. Kemudian jam-jam berikutnya kalau di sini biasanya mungkin dibatasi sampai jam ke-11 ya, mungkin ada batasan orang itu bekerja 11 jam sehari atau gimana gitu. Nah, itu nanti dikalikan 4 kali upah sejam, upah lembur maksudnya di situ ya. Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja sama, 2 kali tarifnya ada atau rate-nya ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, hanya jamnya yang berbeda. Kalau 6 jam itu 7 jam pertama. Nah, untuk berikutnya adalah 1 jam dan jam sisanya istilahnya. Jadi perbedaannya di 5 hari dan 6 hari kerja itu hanya di jam pertamanya, ini 8 jam, yang ini 7 jam. Sedangkan sisanya sama, yaitu 1 jam berikutnya untuk 9 kali ya. Jam berikut 1 jam berikutnya 3 kali dan jam-jam berikutnya sesudah 1 jam tadi itu 4 kali. Sedangkan untuk hari libur yang jatuh pada hari kerja pendek, misalnya Jumat itu rate-nya di sini tidak disebutkan apakah yang 5 hari atau 6 hari, sama, dianggap sama. 5 jam pertamanya itu adalah di 2 kali. Jadi rate-nya sama, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Cuman hitungannya 5 jam pertama. Sedangkan berikutnya sama, yaitu 1 jam berikutnya dan jam-jam berikutnya yang 4 kali. Oke, sedangkan upah sejam di sini dihitung dengan rumus upah sebulan dikalikan 1/173 dengan ketentuan seperti ini. Oke, ketentuan seperti ini mungkin kita kita anggap upah pokoknya 100% gitu ya. Baik. Nah, dari keterangan itu ada beberapa variabel yang perlu kita tentukan. Di sini ya tentu saja untuk menghitung membuat aplikasi spreadsheet nanti kita perlu kasih identitas nama, kemudian gaji pokoknya berapa, harinya apa. Ini digunakan untuk menentukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Sabtu, Minggu. Kemudian jenis harinya K, LK, LKB. Tentu saja nanti kalau hari Minggu ya kita sudah tahu ini dibuat LK, libur hari kerja. LKB itu libur hari kerja pendek, misalnya tadi contohnya Jumat kalau misalnya pas hari libur maka diset menjadi LKB
Ya, tentu saja nanti di aplikasi ada beberapa yang kita set manual, ada yang dihitung secara otomatis. Kemudian ada variabel jumlah hari kerja 5 atau 6. Kemudian ada jam masuk dan jam pulang. Kemudian rate lemburnya ada 1,5, hanya berlaku untuk K, hari kerja tipe hari kerja K. Kemudian 2 kali K atau LK atau LKP semuanya berlaku. Sedangkan untuk yang rate 3 kali maupun 4 kali itu hanya berlaku untuk jenis LK sama LKP. Upah lembur per jamnya kita tahu tadi secara hitungannya gaji per bulan dibagi 173. Oke, kita lanjut. Sheet yang akan kita gunakan seperti ini. Nanti istilahnya ada beberapa sheet bantuan. Di sini ada nomor, nama, gaji pokok, harinya, jenis hari, jumlah hari kerja, jam masuk, jam pulang, total jam kerja. Ya, total jam kerja itu artinya berarti jam pulang dikurangi jam masuk. Jam kerja wajibnya itu ada berapa? Kalau hari kerja kita set 7, sedangkan pada hari libur kita set 0. Begitu juga istirahatnya. Istirahatnya itu kalau hari kerja itu 1 jam, ya 1 jam. Ya tentu saja kalau hari Jumat biasanya 1,5 jam, yaitu tergantung kebijakan yang ada ya. Kemudian total lembur itu istilahnya nanti total jam kerja dikurangi jam kerja wajib ditambah istirahatnya itu ya. Kemudian di rate-nya itulah yang kita hitung mana yang berapa jam yang masuk rate 1,5, berapa jam yang masuk rate 2, berapa jam yang masuk rate 3, maupun berapa jam yang masuk rate 4. Nah, total lembur, kolom total lembur ini merupakan perkalian dari jamnya dikalikan rate-nya dijumlahkan semua. Jadi nanti kalau seperti ini berarti 0 kali 1,5 ditambah 5 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 3,5 kali 4. Nanti ini sama dengan 27 di sini. Total upah lembur tinggal kita kalikan 27 ini dikalikan 4 juta gaji pokok dibagi 173. Oke, kita akan bahas secara detail masing-masing yang perlu kita isikan formulanya. Yang pertama, total jam kerja. Di total jam kerja ini bagaimana ngitungnya? Kita hitung seperti ini, jam pulang dikurangi jam masuk. Isiannya itu kan dalam bentuk format jam untuk jam pulang dan jam masuk, sehingga kita hitung hour-nya, kita pakai fungsi hour di situ. Ini jam pulang dikurangi jam masuk, kemudian ditambah menitnya, jam pulangnya dikurangi jam masuk dibagi 60, jadi nanti dalam bentuk jam. Biasanya sih kita sudah tahu ngitungnya masuknya 7.30. Kalau 7.45 nanti dihitung bagaimana, itu biasanya sudah ada kebijakan. Ya istilahnya pembulatannya sampai ke setengah jam, atau nggak tahu nanti tergantung aturannya apakah dibulatkan sampai minimal 1/4 jam ataukah setengah jam. Kalau yang ini kita asumsikan dibulatkan sampai setengah jam ya. Kemudian jam kerja wajib di sel jam kerja wajib itu sama dengan 7 jam jika hari biasa dan 0 jika hari libur. Ini juga bisa diubah sesuai dengan aturan internal, tapi kita anggap ini 7 jam. Jadi di sini kita isi, jika syaratnya hari jenisnya itu K, maka dia sama dengan 7, tetapi kalau enggak, anggapannya jam kerja wajibnya 0. Kemudian jam istirahat pada hari kerja sebanyak 1 jam, tetapi pada hari Jumat 1,5 jam, karena biasanya katakanlah istirahatnya setengah 12 Jumatan, kemudian istirahat makan siang sampai jam 1. Atau bisa saja kadang-kadang perusahaan menerapkan sama semua, pada hari Jumat pun tetap 1 jam, dengan pertimbangan katakanlah yang sholat Jumat sudah disediakan ada masjid di situ, sehingga tidak akan harus pergi keluar yang jauh. Nah, di sini formula yang bisa kita terapkan di sini, kita kita cek dulu jenis harinya itu K atau enggak. Kalau iya K, kemudian dicek jenis harinya apakah Jumat. Kalau Jumat
kita set 1,5, kalau enggak 1. Di luar itu kita anggap 0. Ya tentu saja kita untuk nangani kalau di luar kriteria seperti ini. Kemudian total lembur. Bagaimana cara ngitung total lemburnya? Kalau kita sudah bagi-bagi sini, tinggal sebenarnya total lembur kan total jam kerja dikurangi jam kerja wajib dan jam istirahat. Rumus aslinya formulanya ya I7 dikurangi penjumlahan. Bisa Anda pakai J7 plus K7 atau sum D7 titik 2 K7. Kenapa saya gunakan fungsi max di sini? Tujuannya adalah kalau sampai ini negatif, misalnya ya kadang ada yang masuk terlambat atau apa, maka nanti diambil maksnya dari negatif dan 0, maka yang keluar adalah 0. Kalau ini negatif maka ini hasilnya akan 0, tetapi kalau ini positif hasilnya tetap positif itu. Oke, jelas. Kemudian perhitungan rate-nya. Nah, ini kita pecah-pecah rate-nya, ya yang masuk rate 1,5, yang masuk rate 2, yang masuk rate 3, yang masuk rate 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1,5 kali. Nah, di M7 ya hanya berlaku untuk jenis hari kerja K. Di sini itu hanya untuk yang K. Kalau yang LK kan enggak ada rate 1,5. Adanya 2, 3 atau 4. Ya. Nah, di sini itu 1 jam pertama. Di sini kita cek dulu kalau dia K hari kerjanya, karena hari kerjanya K, maka kita juga harus minimum dari 1 atau L7. L7 itu tadi adalah jumlah total lembur, total jam lembur. Ya, yang ini. Total lembur, jam lembur ini. Jadi kalau dia istilahnya 3 jam, maka yang diambil 1, karena yang masuk rate 1,5 itu adalah 1 jam pertama. Yang tentu saja kalau kita sudah membuat kriteria L7 itu pasti lebih dari atau sama dengan 0, ya cukup min ini. Tetapi kalau kita masih khawatir L7 itu isinya bisa negatif, maka kita tinggal isi max dalam kurung 0,L7 gitu. Ya. Oke. Kemudian untuk rate 2 kali untuk di sel N7 ini untuk berlaku untuk K, LK maupun LKP, untuk hari kerja atau libur pada hari kerja atau libur pada hari kerja pendek yaitu Jumat. Untuk jenis K itu rate-nya hanya berlaku untuk sisanya dikalikan 2 kali. Jadi tidak ada perhitungan lagi kecuali sisa dari dikurangi 1. Ya. M7 itu kan 1, ya bisa aja kita kurangi 1, tetapi supaya sinkron M7 kan sudah ada nilainya max 0,L7 min M7. Kalau misalnya ini negatif maka akan diambil 0. Nah, sedangkan untuk jenis LK maksimal 8 jam pertama, hitungannya maksimal 8 jam pertama. Nah, ini sama. Jadi kita ambil apa kalau L7 itu ini kan untuk jenis LK tidak ada pengurangan di M7 karena dia tidak berlaku 1,5. Jadi langsung L7 atau 8. Jadi mana yang lebih besar? Kalau ternyata L7 itu 9, maka diambil 8, tetapi kalau 7 diambil 7. Nah, 8 jam ini nanti dikembangkan. Kalau dia perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja berarti 7. Tetapi kalau yang 5 hari kerja berarti 8. Itu tinggal nambahkan kriteria di sini if ini 8,7. Kemudian untuk LKP ini juga sama, cuman yang dihitung adalah 5 jam pertama. Nah, kalau digabungkan formula itu menjadi seperti ini. Jika di syaratnya E7 sama dengan K, maka max sama dengan ini, koma. Jika tidak, apakah E7 sama dengan LK, maka max ini. Kalau tidak, apakah E7 sama dengan LKP, max ini. Kalau tidak semua ya dianggap ada isian yang salah, kita supaya perhitungannya tidak salah, kita harus set itu 0. Ya, yang paling repot tentu di rate 2 ini. Ya,
Kalau rate 3 itu kita tinggalkan, ini 1 jam berikutnya tinggal kita cari selisih L7, dan ini pun hanya berlaku untuk LK dan LKP sehingga tidak ada pengurangan untuk M7. Yang ada adalah jumlah total jam lembur dikurangi perhitungan pada rate 2. Nah, kalau ini 0 atau negatif, kalau ini 0 atau negatif, karena ini diambil minnya, berarti akan ngambil ini. Ya, tetapi kalau ini lebih dari 1, yang diambil adalah 1, karena yang kita hitung adalah 1 jam berikutnya. Nah, ini masih ada parameter supaya dia tidak negatif, max. Mana yang lebih besar antara bagian ini dengan 0. Kemudian perhitungan untuk rate 4 kali P7 berlaku untuk jenis hari kerja LK dan LKP. Berarti nanti diparameteri N7 sama O7, karena LK LKP itu ada di masing-masing rate ini. Tinggal L7 sisanya dikurangi jumlah dari rate 2 dan rate 3. Oke. Nah, itu perhitungannya. Kemudian untuk perhitungan total nilai lembur, tinggal dikalikan saja dengan rate-nya. Jam lembur pada rate itu dikalikan dengan rate-nya, kemudian dijumlahkan total semua. Itu menjadi total nilai lembur. Nilainya loh ini, belum nilai upahnya. Nah, nilai upah lemburnya itu di R7 tinggal dikalikan total nilai lembur yang Q7 ini dengan upah lembur per jam. Upah lembur per jam tadi kan C7 dibagi gajinya dibagi 173. Oke, kita akan masuk ke Excel-nya sekarang ya. Oke, tunggu sebentar.